Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sipani. Saya di sini sebagai moderator kelompok 3 mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh dosen Ibu Hani Amelia SH MKN. Di sini kelompok saya beranggotakan 5, yaitu Rahma, Ayu, Najwa, Naufal, dan M. Yasir Alawi. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Kapal Asing yang mempekerjakan WNI sebagai awak penangkapan ikan. Kami bekerja malahan dari pagi sampai sore, tidak makan, kami cuma makan sore, terus bekerja lagi, sampai mungkin sekitar jam 9 malam, baru kami makan lagi. Waktu istirahatnya malahan kami cuma sekitar 1 jam, bisa-bisa itu pun kalau di saat lagi banyak penangkapan kapal sedang banyak, kami malahan tidak ada waktu beristirahat. Belakang tentang kapal asing. Anak buah kapal Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau melakukan pekerjaan dengan menerima upah di kapal asing. Dalam perkembangan, jumlah permintaan anak buah kapal atau ABK terus meningkat setiap tahunnya. Dan peningkatan permintaan ini juga untuk mengimbangi peningkatan potensi jumlah penduduk di dalam negeri maupun di luar negeri terhadap pertumbuhan industri penangkapan dan pengelolaan perikanan. Kebanyakan penduduk Indonesia yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan ini berusaha mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak di kapal asing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini bukan dengan adanya data yang menunjukkan lebih dari 20.000 anak buah kapal atau ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing pada periode 2013 sampai 2015. Dari data tersebut, terdapat faktor pendorong yang menyebabkan seseorang ingin bekerja di kapal asing, yaitu karena upah bekerja yang ditawarkan di kapal asing lebih besar dibandingkan penghasilan sebelumnya ketika mereka bekerja di kapal Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan misalnya seorang anak buah kapal atau di kapal ikan negara Taiwan yang mendapatkan rata-rata upah pokok buruhnya sebesar MT $23.800 atau senilai 11,9 juta pada tahun 2019, akan tetapi di Indonesia, pada tahun yang sama upah buruh anak buah kapal ABK hanya sebesar 2,5 juta rupiah. Jumlah pekerja anak buah kapal ABK yang bekerja di luar negeri semakin meningkat, maka seringkali terjadi praktik kerja paksa dan perdagangan manusia di kapal ikan asing. Slide selanjutnya yaitu pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak buah kapal atau ABK Indonesia pada kapal perikanan asing berdasarkan Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang rock-in fishing dan implementasinya di Indonesia. Pekerjaan sebagai awak kapal, khususnya sebagai anak buah kapal atau ABK, perikanan dalam bidang penangkapan ikan menjadi salah satu pekerjaan yang paling banyak diminati oleh tenaga kerja asal Indonesia. Namun berbagai permasalahan sering dihadapi oleh ABK Indonesia yang bekerja di kapal perikanan asing yang terjadi pada saat pra-penempatan, selama penempatan dan puma penempatan sebagaimana telah diidentifikasikan oleh International Labour Organization atau ILO, bahwa perikanan komersial sebagai pekerjaan yang berbahaya dengan tingkat kecelakaan dan kematian yang sangat tinggi di dunia, sehingga memerlukan aturan hukum yang khusus dan mengatur mengenai perlindungan akan hak-hak kondisi kerja yang layak bagi para ABK pada kapal penangkapan ikan dengan paket perlindungan sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya berikut ada dasar-dasar hukum daripada kasus tersebut. Ada yang pertama ada Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan. Kemudian ada Konvensi Jenewa 1926, lalu kemudian ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Lalu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention.
Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya ada Permen KKP Nomor 35 Tahun 2015 tentang sistem dan sertifikat hak asasi manusia dalam usaha perikanan. Yang terakhir ada Permenhub Nomor 84 Tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal. Kemudian ruang lingkup daripada hukum perdata internasional, terdapat tokoh yang mengemukakan mengenai ruang lingkup ini, salah satunya yaitu Siddhartha Gautama, menyebutkan ada 4 macam ruang lingkup daripada HPI ini. Yang pertama ada HPI sama dengan Recht Stopping Recht, yaitu HPI hanya terbatas kepada pemilihan hukum mana yang diberlakukan. Nah, di sini seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan kompetensi pengadilan, lalu status orang asing dan keluarga negaraan tidak termasuk ke dalam bidang HPI. Lalu selanjutnya ada yang kedua, HPI sama dengan choice of law dan choice of jurisdiction. Artinya HPI ini hanya terbatas kepada pemilihan hukum mana yang berlaku dan juga jurisdiksi mana yang berlaku. Hal-hal seperti keluarga negaraan atau status orang asing tidak termasuk kepada bidang HPI ini. Nah, konsep ini sebenarnya dianut oleh negara-negara yang yang masih menganut sistem hukum common law. Lalu selanjutnya yang ketiga ada HPI sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction dan juga condition des étrangers. Yang artinya di sini HPI ini hanya terbatas kepada pemilihan hukum, jurisdiksi mana yang berlaku dan juga status orang asing tersebut. Nah, konsep ini dianut oleh negara-negara Italia, lalu Prancis dan juga Amerika Serikat. Lalu yang terakhir ada HPI sama dengan choice of law ditambah dengan choice of jurisdiction, condition des étrangers dan juga nationality. Peraturan hukum perdata internasional. Nah, peraturan hukum perdata internasional sekurang-kurangnya dibagi 2 golongan. Yang pertama, peraturan petunjuk atau yang sering kita sebut dengan hukum mana. Dan yang kedua adalah peraturan asli atau peraturan sendiri yang sering kita sebut dengan hukum apa. Nah, 2 pasal yang sudah disebutkan tersebut merupakan instrumen penting berdasarkan teori statuta dan menjadi sumber hukum perdata internasional. Yaitu 1. Pasal 16 AB tentang Statuta Personalia, 2. Pasal 17 AB tentang Statuta Relia, dan yang ketiga pasal 18 AB. Ini merupakan peraturan yang sesuai dengan Statuta Mixta. Berdasarkan sumber lain, peraturan-peraturan yang termasuk dalam HPI ini diantaranya 1. Instrumen hukum nasional, yang mana hukum nasional ini meliputi 1. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 26, pasal 28A, pasal 28B, dan pasal 28D. Yang kedua, Allgemeine Bevelen van Wetgeving, pasal 16, pasal 17, dan pasal 18. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 56 sampai dengan pasal 62E, kemudian Undang-Undang Kewarganegaraan pasal 2 sampai dengan pasal 6. Dan yang terakhir, BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 383, pasal 84 dan pasal 945. Anak buah kapal dalam hukum internasional. Perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing memiliki tantangan tersendiri. Pengawasan negara pada saat bekerja di atas kapal sulit dilakukan karena lokasinya berada di tengah laut, sehingga tidak mudah diawasi oleh aparat pemerintah maupun aparat penegak hukum. Sumber daya ikan yang semakin langka membuat operator kapal perikanan dalam skala besar maupun kecil harus pergi ke daerah yang semakin menjauhi daratan untuk periode waktu yang lebih lama. Kapal ikan jarak jauh dapat bertahan di laut bahkan selama beberapa tahun sekaligus dengan melakukan alih muat BBM, pembekalan ABK dan ikan di tengah laut. Kondisi ini memicu terjadinya praktik pelanggaran ketenagakerjaan, kerja paksa, penyeludupan manusia, dan tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal dalam kerangka hukum nasional. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim terbesar tenaga kerja di bidang perikanan, terutama ABK. Berbagai permasalahan sering terjadi pada tenaga kerja Indonesia, baik saat pra-penempatan, selama penempatan, dan purna penempatan.
Perlindungan dalam setiap fase tersebut sangat dibutuhkan guna mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses penempatan tenaga kerja Indonesia berbeda dengan penempatan kerja pelaut Indonesia. Perjanjian kerja dibuat oleh TKI pelaut, dalam hal ini disebut sebagai ABK. Dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia dan peraturan nasional yang berlaku di negara bendera kapal tempat ABK bekerja. Perjanjian kerja ini pun tidak selalu memiliki kekuatan hukum ketika mereka bekerja. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Indonesia menyusun regulasi yang akan digunakan sebagai normatif pengatur isu tersebut. Aturan hukum pemerintah Indonesia digunakan untuk melindungi para ABK selama ini diantaranya adalah sebagai berikut. Regulasi pertama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Regulasi kedua, untuk mendorong para pelaku industri melakukan sertifikasi. Kementerian dan Kelautan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang persyaratan dan mekanisme sertifikasi hak asasi manusia perikanan. Regulasi ketiga, dalam pasal 30A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa kapal perikanan yang berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia diwajibkan untuk menggunakan nakoda atau anak buah kapal yang berkewarganegaraan Indonesia. Regulasi keempat, dalam pasal 75 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2008 dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum Indonesia yang akan memperkerjakan tenaga kerja asing di atas kapal perikanan dan atau kapal pengangkut ikan wajib terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing dari Direktur Jenderal. Regulasi kelima, pemerintah Indonesia telah mengatur tentang perlindungan buruh migran di Indonesia dalam sebuah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang di dalamnya mengatur tentang hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh para anak buah kapal yang bekerja di kapal asing di mana mereka juga berstatus sebagai buruh migran. Aturan hukum pemerintah Indonesia yang digunakan untuk melindungi para ABK selanjutnya yaitu ada regulasi ke-6. Pada regulasi ke-6 ini, pemerintah juga telah mengatur mengenai kesejahteraan para ABK yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 151. Kemudian, regulasi ke-7 yaitu pemberian upah ABK harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Pasal 21. Kemudian, perlindungan hukum terhadap ABK dalam kerangka hukum internasional. Dalam hukum internasional dikenal beberapa sumber hukum internasional. Salah satunya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional dikenal istilah konvensi. Terdapat beberapa konvensi yang mengatur tentang perlindungan terhadap ABK. Para ABK sangat rentan menjadi korban perdagangan orang. Menurut PBB, terdapat 3 elemen penting dalam perdagangan orang. Yang pertama, yaitu adanya kegiatan, di antaranya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang. Yang kedua adalah cara, di mana di antaranya adanya kekerasan, penculikan, penipuan, pemaksaan, ancaman, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi yang rentan. Yang ketiga, yaitu adanya tujuan, di antaranya eksploitasi, termasuk kerja paksa atau diambilnya organ tubuh. ILO adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk untuk menghapus segala bentuk pelanggaran HAM, serta memberikan perlindungan kesehatan dan keamanan kepada para buruh. Dalam hal ini adalah ABK. Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan merupakan sebuah konvensi yang bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja di atas kapal bagi para ABK. Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, adapun kesimpulan yang kami tarik yaitu dalam hal ini tentu saja sangat diperlukan adanya peran pemerintah dalam membantu menangani setiap permasalahan yang dialami para ABK Indonesia ini. Karena pemerintah mempunyai tugas untuk melakukan perlindungan terhadap setiap warga negaranya, baik di dalam maupun di luar negeri. Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan pemerintah kepada para ABK Indonesia ini adalah dengan membuat aturan-aturan hukum baik nasional maupun internasional yang nantinya dapat menjaga hak-hak dari setiap ABK. Kemudian, pemerintah Indonesia di sini mempunyai tugas dan kewajiban untuk memastikan bahwa setiap rakyatnya sejahtera dan hak-hak asasinya tidak dilanggar baik di dalam maupun di luar negeri. Apabila pemerintah Indonesia ikut berperan aktif dalam melakukan perlindungan terhadap ABK Indonesia yang ada di luar negeri agar lebih baik lagi ke depannya, maka akan lebih mengurangi jumlah korban-korban dari perbudakan di atas kapal atau diskriminasi jumlah korban-korban dari perbudakan di atas kapal atau diskriminasi akan pembagian upah yang dimana selama ini sangat banyak terjadi terhadap para ABK di Indonesia.